Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang ini ada kawan-kawan kita itu yang kalau diajak ngomong akidah, diajak ngomong hakikat, lari mintanya syariat. Nanti giliran diajak ngomong syariat, lari mintanya hakikat. Ini banyak yang kebalik-kebalik begini. Kayaknya ini aneh. Ada orang-orang diajak ngomong hakikat, lari ke syariat, diajak ngomong syariat, lari ke hakikat. Contoh diajak ngomong ngeluh masalah urusan dunia. Keadaan terjepit, ekonomi sulit, semuanya serba susah, listrik belum dibayar, istri minta cerai, kontrakan habis. Ketika kesulitannya demikian, maka jalan keluarnya kembali kepada hakikat. Kita kembalikan bahwa semua sudah ditulis oleh Allah. Sudah ada takdir dari Allah. Pasti ada hikmah dari semua kejadian yang ditentukan oleh Allah. Ini kan solusi. Artinya ketika kita dalam kesulitan yang parah menghadapi dunia, kembali solusinya harus kembali kepada hakikat. Maka ini akan jadi peredam hati kita. Hingga kita nggak terlunta-lunta menghadapi dunia karena tahu mana hakikatnya. Ketika dia ngomong hakikat, wah teriak-teriak. Ya nggak bisa, ini saya kan lagi cari syariatnya bagaimana. Biar hutang kebayar, biar listrik kebayar, biar... Ya benar. Syariat dijalankan tapi hakikat harus dikembalikan hingga kita nggak nabrak-nabrak, nggak menghalalkan semua cara untuk mendapatkan sesuatu. Ini kembali pada hakikat. Diajak kembali hakikat nggak mau, mintanya syariat. Ada lagi diajak ngomong kepada syariat nggak mau, mintanya hakikat. Contoh diajak ngomong kita harus usaha. Ini keadaan sekarang penuh wabah, ada penyakit, ada virus, ada banyak fitnah-fitnah yang Allah jadikan. Kita harus menghindar, berdiam diri di rumah, jangan keluar rumah, hati-hati. Malah kebalik, semuanya sudah diatur sama Allah. Gak usah takut sama virus, gak usah takut sama wabah. Mati sudah takdirnya Allah. Kita mau keluar rumah keluar saja, mau sholat aja, mau kumpul saja, ke masjid saja, nggak ada masalah. Semua sudah takdirnya dari Allah semua. Ini kan aneh lagi. Diajak ngomong syariat, lari ke hakikat. Diajak ngomong hakikat, lari ke syariat. Makanya ini saya kalau ngajak ngomong orang begini nih, kita sebut dia, makanya namanya disebut apa? Superman. Ya. Ini kita sebut namanya Superman. Orang-orang yang terbalik di dalam menempatkan sesuatu. Kita ini punya dua pakaian. Pakaian zahir namanya syariat. Pakaian dalam namanya hakikat. Pakaian dalam ya harus di dalam, pakaian luar harus di luar. Nggak bisa pakaian luar dibalik ke dalam, pakaian dalam dibalik keluar, namanya Superman. Ini Superman kamu lihat coba. Pakaian luar taruh di dalam, pakaian dalam taruh di luar. Maka ini hati-hati nih. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang kayak Superman. Betul. Karena akan jadinya nanti jadi orang yang menentang keadaan umumnya manusia. Umumnya manusia itu ya seperti manusia yang pakaian luar ya di luar, pakaian dalam di dalam.
Kalau lagi musibah ya kita bersembunyi, ada bencana kita bersembunyi. Jangan malah ditantang, wah apa-apa, ini semua sudah takdirnya Allah. Ini hati-hati ya, jangan sampai kita keliru menyikapi. Ada yang lebih parah lagi, yaitu nggak punya pakaian luar, punyanya pakaian dalam aja, mana-mana pakaian celana dalam aja. Siapa? Ya orang-orang yang meninggalkan syariat, orang-orang yang meninggalkan kalau ada perintah ikhtiar, ada perintah berobat, ada perintah ibadah, perintah usaha. Ini orang-orang yang manunggaling Gusti. Pokoknya semuanya Tuhan, kita ini nggak punya apa-apa. Pokoknya makan, mau ibadah enggak, duit mau, kerja enggak. Ini orang-orang aneh ini. Orang-orang yang meninggalkan syariat, yang hidupnya eling sama Allah. Ini kita anggap ini orang-orang yang kemana-mana pakai celana dalam aja, nggak pernah pakai pakaian luar. Ini lebih parah lagi, udah kemana-mana gobal gabel kata orang ya. Hati-hati nih yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di zaman yang begini ini harus hati-hati nih. Jadi Superman ya jangan, artinya pakaian dalam ditaruh di luar ya jangan, apalagi nggak punya pakaian dalam, lebih parah lagi ya. Hati-hati ini. Nah, yang bersangkutan dengan keadaan apa yang menjadi pemberian-pemberian Allah, bersangkutan dengan apa yang menjadi bagian-bagian dari yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, ini kalau mau bicara hal ini akan luas, kita bisa bicara. Ya, bicara masalah bagaimana menyikapi setiap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita karunia, kebaikan-kebaikan, Allah berikan karunia kita segala macam kebaikan, kenikmatan. Ada pula pemberian Allah berupa musibah, sakit, bala. Ada pula pemberian Allah berupa lupa kita, lalai kita, hingga kita melakukan satu kesalahan-kesalahan. Maka ini harus bisa kita jawab dengan jawaban yang benar. Semua kesalahan yang dikerjakan seorang hamba, apapun kesalahannya, sebesar apapun kesalahannya selain syirik, itu ada jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain syirik, itu ada jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah syirik, maka selesai. Berhenti sudah. Tidak ada lagi jalan keluar atau ampunan bagi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selagi tidak syirik, kesalahan apapun akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kesalahannya, sebanyak apapun kesalahannya. Tapi kalau berkaitan dengan kenikmatan dan musibah, maka ini ada ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya siapa orangnya yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah walaupun itu kecil, siapa yang tidak sabar dengan ujian dari Allah walaupun itu kecil, maka ini ancamannya besar. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai fatlub roban siwaya. Siapa orangnya yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku
tidak bersabar atas ujian-ujianku, maka silahkan cari Tuhan selain aku, fakhruj, dan keluarlah dari duniaku, keluar dari buminya Allah, keluar dari jagatnya Allah. Ini ancaman yang sudah puncak-puncaknya ancaman. Tidak ada ancaman seberat ancaman ini. Artinya siapa orang yang tidak syukur pada nikmat yang Allah berikan, walaupun itu kecil, maka Allah ancam dia dengan ancaman yang berat. Siapa yang tidak sabar dengan ujian-ujiannya Allah, maka Allah juga ancam dengan ancaman yang berat. Jadi, kalau sekarang kita berada di rumah, tidak keluar rumah, menghindari semua fitnah-fitnah, ini bukan berarti kita takut pada ujian-ujiannya Allah, takut kepada takdirnya Allah, tapi justru kita bersabar kepada apa yang sedang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima Allah sedang jadikan musibah, ya kita di rumah, kita tahan diri, semua serba susah, yang biasanya mudah jadi susah. Ini namanya kita bersabar kepada apa yang sedang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya malah jadi Superman. Udah keluar saja nggak apa-apa, semua takdirnya Allah. Ini berarti jadi orang-orang yang kemudian dia melanggar atau menabrak apa yang jadi fitnah-fitnah yang Allah datangkan kepada hamba-hambanya. Maka ini keadaan yang tidak boleh kita contoh yang seperti itu, harus kita hati-hati. Artinya ketika kita ini keluar rumah, kemudian sampai terjadi nanti musibah, terjadi nanti sakit, baru datang penyesalan, kenapa saya nggak tahan di rumah, kenapa? Lalu menyalahkan orang lain, kenapa terjadi begini? Maka ini orang-orang yang justru menampakkan diri dia tidak sabar kepada apa yang menjadi ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka sekarang ini kita harus pinter, harus betul-betul akal kita gunakan. Perasaan kita ini harus kita atur. Jangan sampai perasaan itu mendahului akal kita. Tapi akal harus lebih dulu daripada akal. Akal harus lebih dulu daripada perasaan. Artinya ketika perasaan susah, perasaan sedih, perasaan sakit, perasaan lapar menimpa kita, maka akal kita harus lebih dulu bicara bahwa ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha yang kita kerjakan, usaha yang memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti usahanya para dokter dengan pakaian yang seperti astronot, semuanya serba tertutup. Nah, itu kesabaran mereka. Sudah menghadapi pasien, mereka sabar, mau mengobati walaupun dengan keadaan yang susah. Hingga sholatnya pun susah. Terpaksa tidak berwudu, terpaksa tidak tayamum. Ini keadaan yang memang susah. Tapi ya itu harus diterima. Dia sabar dengan apa yang jadi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang mukmin tidak bersalaman dengan orang lain. Ini bukan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Memang ini bentuk kesabaran dari apa yang sedang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kedatangan sekelompok sahabat dari satu daerah yang mereka semuanya mengidap penyakit yang menular. Ketika mereka ingin berbaiat masuk Islam, maka berbaiat ini datang kepada Nabi dan bersalaman dengan Nabi. Maka Nabi menolaknya untuk bersalaman dengan mengatakan, baiat kalian kami terima, maka pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing tanpa Nabi bersalaman ketika berbaiat. Ini menunjukkan bahwa memang keadaan yang seperti itu harus kita kerjakan. Bukan terus, udah nggak apa-apa, takdirnya Allah, nggak bisa. Harus sesuai dengan syariatnya. Ketika memang kita harus menghindari fitnah,